Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran ala ni'amillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Asyahidunal kiram, awal kisah diceritakan Nabiullah Musa alaihissalam. Nabi Musa adalah satu-satunya nabi yang diizinkan berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali hendak bermunajat dan berdialog dengan Allah, Nabi Musa naik ke Bukit Tursina. Di atas bukit itulah dia berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa sering bertanya dan Allah menjawab saat itu juga. Inilah salah satu kelebihan daripada Nabi Musa dibandingkan dengan nabi-nabi yang lainnya. Singkat cerita, suatu hari Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, siapakah orang yang akan kelak menjadi temanku di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Dan Allah pun menjawab dengan memberitahu sebuah nama kampungnya serta tempat tinggalnya. Setelah mendapati jawaban, kemudian Nabi Musa benar-benar penasaran betapa istimewanya orang tersebut, orang yang tidak dikenal tetapi kelak setingkat dengan Nabi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah dia dan apakah amal-amalnya yang dilakukan? Nabi Musa pun turun dari Bukit Tursina dan berjalan berhari-hari mencari orang itu ke tempat yang telah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah beberapa hari dalam perjalanan, akhirnya sampai juga Nabi Musa ke tempat yang dituju dengan pertolongan beberapa orang penduduk setempat. Nabi Musa berhasil bertemu dengan orang tersebut. Ternyata ia adalah seorang pemuda. Setelah memberi salam, Nabi Musa pun dipersilahkan untuk masuk dan duduk di ruang tamunya. Namun anehnya hadirin, pemuda tersebut tidak melayaninya sebagai tamu. Dia malah masuk ke dalam bilik dan melakukan sesuatu di dalam. Sebentar kemudian dia keluar sambil membawa seekor babi betina yang sangat besar. Babi itu dituntunnya dengan baik, dengan rasa hormat. Nabi Musa pun terkejut melihatnya. Loh, apa-apaan pemuda itu? Ia memelihara seekor babi di rumahnya, kata Nabi Musa di dalam pikirnya. Babi itu pun dibersihkan, dimandikan, kemudian diciumi, dihantarkan kembali ke dalam kamarnya. Tidak lama kemudian, pemuda tersebut keluar lagi dengan membawa pula seekor babi jantan yang lebih besar. Babi itu juga pun sama dimandikan, dibersihkan, kemudian dilap hingga kering, kemudian dipeluk, dicium dengan penuh kasih sayang. Hadirin rahimakumullah, setelah selesai barulah dia melayani Nabi Musa sebagai tamu. Dan Nabi Musa pun bertanya heran, "Wahai anak muda, apa agamamu sampai berbuat seperti itu kepada babi?" "Agamaku adalah agama tauhid. Aku beriman kepada Allah," jawab pemuda tersebut. "Loh, tapi mengapa kamu mengurus babi, bahkan sampai seperti itu?" "Kita tidak boleh begitu terhadap babi," kata Nabi Musa. "Wahai Tuhan," kata pemuda itu, "sebenarnya kedua babi itu adalah ibu dan ayahku. Karena mereka melakukan dosa besar, kemudian Allah mengazab mereka dengan mengganti wujudnya menjadi seekor babi. Soal dosanya itu, biarlah itu urusan dengan Allah. Dan saya sebagai anaknya akan tetap melaksanakan kewajibanku untuk mengurus mereka.
Hari demi hari aku berbakti kepada kedua ibu bapakku. Sementara yang Tuhan lihat tadi, walaupun rupa mereka sudah menjadi babi, aku akan tetap melaksanakan tugasku sebagai anak. Aku harus begitu memperlakukan kedua orang tuaku. Dan setiap hari aku terus berdoa kepada Allah agar dosa mereka diampuni. Aku memohon supaya Allah menukarkan wajah mereka kembali menjadi manusia. Tetapi Allah masih belum mengabulkan hajatku. Tambah pemuda itu lirih, sedih dan pilu. Setelah selesai pemuda itu bercerita, ketika itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Wahai Musa, saksikanlah, inilah orang yang akan menjadi sahabatmu di surga nanti, sebagai buah dari baktinya yang sangat tinggi kepada kedua orang tuanya. Ibu bapanya yang sudah buruk rupa menjadi babi pun dia tetap berbakti. Oleh karena itu, kami naikkan makomnya ke derajat yang tinggi di sisi kami, kata Allah. Dan Allah meneruskan lagi memberi kabar, karena dia telah berada di makom yang tinggi sebagai anak yang soleh di sisiku, kini aku kabulkan doanya, dan tempat kedua orang tuanya yang tadinya disediakan di dalam neraka, kini telah kupindahkan sebagai ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kisah singkat yang penuh makna untuk kita renungi, untuk kita menjadikan iktibar, menjadikan pelajaran. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.